Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung dalam ngobrol santai dan renungan malam. Jadi tujuannya sebenarnya intinya kita mau ngobrol jam segini itu enak waktu yang santai untuk merenungkan tentang kebaikan Tuhan, pergumulan hidup berjalan bersama Tuhan, dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait uh, pendalaman Alkitab yang mungkin kita perlu telusuri lebih dalam. Nah, saya sebagai lulusan teknik lingkungan tentu secara praktis berjalan bersama Tuhan ya perlu tugas yang ekstra belajar ya pendalaman Alkitab. Makanya saya perlu ngobrol, punya waktu bersama Pak Sijabat, ini ayah saya yang uh, passionnya, yang panggilannya itu sebagai dosen, sebagai guru di bidang teologi dan pendidikan Kristen. Dan nanti sambil memperkenalkan diri karena rencananya kita akan lakukan rutin entah seminggu atau 2 minggu sekali, dan ini rekaman akan direkam dan dibagikan ke eh, mahasiswa saya dan kolega-kolega kita semua, rekan-rekan, agar apa yang kita obrolkan ini boleh menjadi berkat. Nah, mungkin itu pengantarnya. Jadi boleh saya undang Papa memperkenalkan diri dulu, Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam, saudara dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa. Ini acara perdana dari obrolan santai, dan kita pikirkan ini sangat baik di malam hari, dan yakin bahwa sudah selesai semua tugas-tugas. Ya, perkenalkan, nama saya adalah Vincent Samuel Sijabat, pengajar di Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus di Cihanjuang, pengajar di bidang studi Alkitab, khususnya juga mendalami bidang-bidang pendidikan karakter, pendidikan keluarga, pendidikan agama, pendidikan teologi, hal seperti itu. Dan tentu perspektif pendidikan dilihat dari kacamata Alkitab dan juga kacamata teologi, kacamata filsafat Kristen, dan tentu juga dari kacamata sejarah, kacamata konteks sosial, dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini kelihatannya kita akan mencoba melihat firman Tuhan yang ada di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Karena topik kita malam hari ini adalah bagaimana kita mengatasi kekhawatiran dan kecemasan. Saya ingin membacakan pada kita Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan 34. Bisa juga Wilson membacakannya kalau boleh bersedia. Ya, mungkin silakan. Setelah ini baru kita berdoa ya. Ya. Oke, Matius 6 ayat 25. Ini dari terjemahan baru, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pertemuan kami pada hari ini. Kami bersyukur untuk hari-hari yang sudah Tuhan beri kami lalui. Walaupun hari-hari yang kami lalui kadang tidak menyenangkan, tetapi kami tahu bahwa Engkau adalah Immanuel, Allah yang selalu mendampingi kami, mendampingi anak-anak. Nah, itu kami bersyukur atas kesempatan ini dalam percakapan kami, obrolan kami serahkan pada Tuhan, kiranya Tuhan hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, dari Matius pasal 6 ini sebenarnya kita lihat adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus yang terkenal, namanya khotbah di bukit, ya, berisi pengajaran-pengajaran moral dari Tuhan Yesus. Pasal 5 adalah pengajaran mengenai kebenaran pribadi, kehidupan moral atau etika pribadi dari mereka yang mengikut Tuhan Yesus, bahwa mereka dikatakan pasal 5 ayat 48 mereka harus sempurna. Ukuran standar mereka, moral mereka tidak boleh diukurkan pada orang lain, tapi ukurannya adalah kesempurnaan dari Bapa di surga. Dan mereka harus, istilahnya itu unggul ya. Kalau dikatakan sempurna, sebenarnya kalau saya lihat itu pengertian lain atau unggul atau bagus, terpuji dia di dalam hubungan dengan orang lain, sehingga dilarang oleh Tuhan untuk mereka memfitnah orang atau mengatakan orang lain kafir. Lalu dalam pernikahan juga mereka harus unggul. Di dalam pasal 5 31 dikatakan tidak boleh bercerai, ya, kecuali karena ia ada perzinahan. Jadi tidak boleh dicari-cari alasan untuk bercerai. Itulah moralitas kehidupan siapa saja yang mau mengikut Tuhan Yesus. Dan tidak boleh bersumpah palsu, hoax, macam-macam ya. Kalau orang sudah berkata ya, ya iya, tepati janjimu. Dan kemudian pasal 5 38 sampai dengan 42 nggak boleh main kekerasan, gigi ganti gigi, mata ganti mata, itu enggak, bukan itu etika murid Kristus. Hati mereka harus bebas dari situ. Lalu ayat 43 sampai dengan 47 adalah sikap menghadapi orang-orang yang tidak suka kepada kita atau disebut musuh, ya. Tuhan Yesus pada waktu itu tentu menjelaskan pada murid-muridnya, karena musuh-musuh mereka ya tentu orang-orang yang tidak menerima bahwa Tuhan Yesus adalah yang diutus oleh Allah datang ke dunia sebagai juru selamat, termasuk juga pemerintah Romawi sangat tidak suka dengan kehadiran murid-murid Tuhan. Tapi dikatakan oleh Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka. Moralitas seperti ini tinggi banget ya. Dan itulah yang diajarkan Tuhan. Nah, pasal 6 adalah kebenaran mengenai kehidupan beragama. Kehidupan beragama yang disinggung di sini ada 3. Satu, soal memberi sedekah. Memberi sedekah ya hanya tanganmu, hanya Bapamu yang tahu. Jangan diketahui tangan kirimu kalau tangan kananmu memberi. Artinya it's very private ya. Dan kemudian kalau berdoa ya ucapkan aja doa yang tulus di hadapan Tuhan. Tidak usah ditunjukkan di pinggir-pinggir jalan. Katanya doa atau ritual itu tidak untuk show, pamer gitu ya. Tetapi hubungan dengan Bapa. Sampai rahasianya adalah ayat 9 sampai dengan 13.
Bapa kami yang di surga. Jadi kalau orang berdoa menyapa Bapa yang di surga yang mendengar, dan garis besar doa yang diajarkan Tuhan disebut di sana. Dan salah satu ibadah yang penting lagi adalah masalah berpuasa. Nah, Perjanjian Lama mengajarkan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang Israel, pentingnya berpuasa. Esther misalnya dan Mordekai, mereka mengajak umat Israel berdoa dan berpuasa selama 3 hari sebelum dia menghadap Raja Ahasveros, karena terjadi upaya genosid ya, dari seorang yang bernama Naaman, kemudian berhasil Hamas. Nah, ya, Haman, Haman. ya, Ya, Haman. bukan Naaman, Haman, betul. Dan kemudian kita lihat baru di pasal yang ke-6 ini, bagian-bagian selanjutnya, dia Tuhan mengatakan, lu ngapain memberi sedekah, rajin berdoa, berpuasa, tapi dalam terkait dengan harta benda, kamu itu nggak terpuji gitu. Jadi hatimu selalu tertuju materialis banget gitu ya, karena dikatakan 22, di mana jika matamu ya, jadi dikatakan di sana, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, walaupun kadang orang giat berdoa, tapi terkait dengan harta benda, wah kekhawatirannya berlebihan. Dan karena itulah Tuhan mengatakan pada murid-muridnya, pengabdian kamu hanya satu, kepada Tuhan. Dan kalau kamu mengabdi kepada Tuhan, sama dengan ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi bukti pengabdian kita kepada Allah number one adalah, yaitu tadi pasal yang ke-6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa? Karena Bapamu yang di surga tahu, katanya 32, bahwa kamu perlu makanan, minuman, sandang, pangan, studi, naik jabatan, naik pangkat. Tuhan tahu semuanya. Kalau Tuhan lebih tahu, kenapa kita harus menggelisahkan, kan itu. Tapi ya naluri manusia biasanya ya itu ingin supaya segera ada jawaban dengan upaya-upaya yang dia lakukan sendiri. Jadi saya kira di situ letaknya. Nah, Tuhan Yesus dalam kaitan dengan ibadah, jadi Tuhan Yesus seolah-olah mengatakan percuma beribadah ya, dalam luar kamu kelihatan pemberi sedekah, dia berdoa, ritualmu hebat, tapi hatimu keropos. Kenapa? Karena hatimu dikuasai oleh kekhawatiran. Kekhawatiran itulah yang dibahas ayat 25, kekhawatiran soal basic needs ya, makanan. Ya saya sih memahami pada zaman itu tentu kehidupan murid-murid Tuhan banyak yang miskin ya. Kemiskinan sangat merajalela karena hampir 400 tahun bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi, sehingga kekayaan mereka diambil oleh pemerintah dan mereka harus membayar pajak ini, pajak itu, lain lagi dengan pajak bait Allah ya. Sehingga kita lihat itu sangat membebani ya, dari bangsa Israel. Sehingga ya Tuhan mengatakan pada murid-muridnya, ya bagaimana mengatasi kecemasan, kekhawatiran. Nomor satu adalah Tuhan mengatakan ya berhenti saja khawatir. Kenapa? Karena kekhawatiran itu tidak menambah sehasta saja pun. Nah, itu kan ayat yang ke-27. Kekhawatiran tidak menambah sehasta pada jalannya. Maksudnya ya sehasta itu ya kira-kira segini ya. Jadi sebenarnya kekhawatiran yang berkecamuk, kecemasan, anxiety yang berkecamuk di hati orang, pastilah itu tidak membawa manfaat. Itu kata Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah bilang begitu ya pastilah itu benar ya. Jadi dia pasti tidak mengatakan sesuatu yang salah lain. Karena itu penting kita pahami. Yang kedua, diajak oleh Tuhan, pikirkan bahwa
kalau kamu khawatir, hidupmu itu nanti keropos, bahkan menggerogoti tubuhmu. Sebabnya Tuhan mengatakan, bukankah tubuh itu lebih penting daripada apa yang kamu pakai? Bukankah hidup itu lebih penting dari... Jadi artinya kekhawatiran bisa bikin hidup orang amburadul, sehingga orang diminta oleh Tuhan untuk hati-hati dengan tubuhnya. You responsible ya terhadap tubuhmu dan hatimu. Dan kemudian ayat 30 Tuhan Yesus mengatakan di sana 32 maksudnya bahwa Tuhan tahu kamu bukan A, B, C. Ya udah serahkan aja pada Tuhan. Sehingga dia mengatakan solusinya 3. Untuk kerajaan Allah dan kebenarannya sebenarnya pada Tuhan, kepada Bapa yang di surga. Bapa yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan itu. Carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya, ya sama dengan di pasal 6 ayat 9-10, salah satu adalah ya berdoa ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Juga salah satu bagian carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya, bisa pengertian lain adalah ya menggali, memahami, merenungkan ucapan-ucapan dan perkataan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kalau kita lihat Matius pasal yang ke-4 ayat 23, Tuhan Yesus di Galilea, dia mengajar rumah ibadat, dia memberitakan Injil kerajaan atau kerajaan Allah. Jadi artinya pengajaran Yesus itu adalah pengajaran mengenai kerajaan Allah, pemerintahan Allah dan kebenaran. Semua pengajarannya dan tindakan-tindakannya juga. Jadi maksudnya adalah carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya, sama dengan beri telinga kepada apa yang kusampaikan. Beri telinga kepada apa yang sudah ku khotbahkan, ku ajarkan. Pikirkan apa yang ku demonstrasikan ya di dalam hidup ini. Ya, Tuhan sudah memberikan demonstrasi bagaimana selama 3,5 tahun dia menghadapi hidup. Ya, dia dilahirkan di Bethlehem, mengungsi ke Mesir, pernah menjadi orang asing, pernah jadi tukang kayu dari umur ya katakanlah 14 tahun, bantu Yusuf sampai dengan usia 30 tahun. Dan kemudian ketika 3,5 tahun dia melayani, ya menghadapi kritikan, menghadapi cemoohan, kadang menghadapi pujian, tapi penolakan. Jadi sebenarnya Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya, pesannya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sama dengan kalau kamu jadi muridku, pikirkan semua yang sudah kukatakan pada kamu, bagaimana saya hidup, bagaimana saya menghadapi persoalan. Ya, percayakanlah semuanya kepada. Itu sebabnya ini di 11 ya, Matius 11 ayat 28 sampai dan marilah akan beri. Jadi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya sama dengan mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, karena dalam dirinya lah kerajaan Allah itu, dalam dirinya lah kebenaran itu. Ya, kebenaran itu adalah perkataan-perkataannya. Jadi, marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan padamu. Pikulah yang kupasang, ya. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang enak. Dan ini adalah bahwa kita lihat di sini panggilan Tuhan, carilah dahulu kebenarannya, sebenarnya sejajar dan dikuatkan kembali oleh apa yang dikatakan oleh Tuhan panggilannya, panggilan Tuhan yang mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi hal seperti itu. Jadi Tuhan Yesus ingin mengatakan sebenarnya tidak ada alasan untuk berlama-lama dengan kekhawatiran, karena kekhawatiran justru membuat orang tidak maju, karena hatinya membara, dibebani dengan
kecemasan, ya. Nah, seperti itulah. Jadi kira-kira seperti itulah ya, Wilson, yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan juga Eka dan Pak Pandu silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ada punya 2 pertanyaan. Setelah itu mungkin saya kasih kesempatan Bu Eka atau Pak Pandu ya, kalau ada pertanyaan. Yang pertama tentang cook. Pikulah cook yang kupasang. Maksudnya cook itu apa? Kan ada beban yang ditaruh. Cook itu zaman dulu apa? Konteksnya tentang apa? Ya. Ada Nah, itu lagi? yang satu lagi, Matius 6 ayat yang tadi 34. Jangan khawatir karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi maksudnya kita diajar untuk apakah seperti ini sikapnya? Maksudnya ya sudahlah, hari ini ada tantangannya. Besok ya kita hadapi aja besok. Jangan dipikirin sekarang. Nanti minggu depan ada lagi tantangan memang yang harus dihadapi. Tapi mental yang disiapkan hari ini kita kasih yang terbaik hari ini, besok lagi. Apakah sikap mental itu yang dimaksud atau gimana? Nah itu aja 2 dari saya. Ya, saya jawab dulu ya. Jadi bagian pertama ini sebenarnya kalau kita lihat ingin mengatakan cook yang kupasang. Jadi pengertian cook sebenarnya erat hubungannya dengan kalau pada zaman dahulu orang bekerja di ladangnya tentu memakai hewan ya, sapi. Ya kerbau tidak ada di sana tapi sapi untuk mereka. Dan kemudian supaya sapi itu bisa menarik beban istilahnya kalau menggarap tanah tentu dipasang kuk ya. Pasang kuk di lehernya itu sehingga dia bisa menarik beban. Jadi kuk dan kemudian menarik beban ya. Jadi kalau sapi itu melaksanakan tugasnya memikul kuk dan memikul beban yang diberikan oleh tuannya sehingga dia kalau dia menerima itu dan menjalankannya, ya ada kerjasama yang baik tentu. Ya si penggarap tanah juga bisa mengerjakan tugasnya dan yang diharapkan ya tanah bisa diolah kan. Dalam hidup mengikut Tuhan juga sepertinya Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ya ketika kamu mengikut aku sebenarnya juga aku memberikan semacam kuk ya, semacam pedoman. Kuk itu apa? Saya kira kuk itu kalau kita lihat di dalam seluruh Injil, kuk itu adalah pedoman-pedoman. Bisa juga panggilan yang Tuhan beri, bisa juga merupakan tugas-tugas yang Dia berikan secara khusus kepada para murid. Kalau 12 murid tentu kuk yang dipasang dan beban yang mereka harus pikul itu adalah bahwa mereka akan menjadi pemberita Injil ya, disiapkan karena mereka ditugaskan untuk itu selama 3,5 tahun. Nah, bahkan di bidang lain dikatakan bahwa para muridnya juga harus memikul salib dan salibnya sendiri dan menyangkal diri dan terus fokus mengikut Tuhan. Jadi itulah pengertiannya sebenarnya. Jadi artinya kita ini dalam mengikut Tuhan ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Dia kepada kita. Pada awalnya ketika kita menerima tugas tanggung jawab itu enak banget gitu, kita seneng gitu. Apalagi kalau orang misalnya Tuhan berilah tugas tanggung jawab supaya aku bisa bekerja, supaya aku bisa melayani. Seringkali awal-awalnya itu orang menerima dengan sukacita, enak gitu ya. Tapi lama-lama mungkin karena dia tidak manage dengan baik atau mungkin karena ingin dapat ini, dapat itu, lalu ada rewards dari semua yang dia kerjakan. Lama-lama ingin lagi, lebih banyak lagi, akhirnya ya itu menjadi not enjoy anymore. Itu sebabnya dikatakan, padahal Tuhan Yesus mengatakan sebab kuk yang kupasang itu dan bebanku pun enak dan ringan. It should be like that. Maksudnya harusnya seperti itulah. Tapi kadang tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan yang kita pikul
Awalnya enak, kita enjoy, tapi lama-lama kita muak dengan itu. Akhirnya kita seperti muntah, bahkan kita menjadi stres, depresi karena itu. Karena memang manage kita, ya self management kita dalam meresponi, atau mungkin kita memikul kuk dan melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan. Pada awalnya kita bergantung sama Tuhan, pada awalnya kita meminta penyertaan Tuhan, tetapi lama-lama sepertinya kita jadi jauh dari Tuhan. Jadi Tuhan bukan nomor satu lagi gitu. Padahal di Matius pasal 22, 37, 39, kasihlah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu gitu kan. Dan dalam mengiring Tuhan, Matius 4 ayat 19 dikatakan, berjalanlah di belakangku, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi on the way dalam perjalanan kita mengikuti panggilan Tuhan, dalam memikul kuk yang dia pasang, akhirnya kita lama-lama seperti kita jalan sendiri gitu. Kita melakukannya dengan kekuatan sendiri. Orang malas berdoa, orang malas salat teduh, dianggap kalau dia berdoa ya cukup 5 menit. Padahal kalau kita lihat Musa, Joshua, orang-orang perjanjian lama, Daniel, dalam melaksanakan tugas yang dipikulkan oleh Tuhan buat mereka mengutamakan saat teduh, silent, ya, menikmati hubungan dengan Tuhan. Itulah rahasia Daniel, ya, melayani Raja Nebukadnezar, Raja Belsasar, dan Raja Darius. Ya. Dan Musa 40 tahun. Daud juga sama. Jadi kalau kita lihat adalah banyak pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan buat kita. Pada awalnya kita enjoy, thank you, kita bilang. Apalagi dapat rewards, dapat hadiah, gaji, fasilitas. Tapi lama-lama, jadi itu yang kita idolakan, itu kita nomor satukan. Bukan lagi Tuhan yang memberi, bukan lagi Tuhan yang memberikan tugas. Sehingga menjadi tidak enak dan ringan. Sehingga warning Tuhan adalah manakala tugas yang dia beri dan kuk yang dia pasang dan beban yang dia berikan sudah tidak enak dan ringan, there must be something wrong. We have to evaluate. Kita harus mengevaluasi diri. What is wrong with me? It is not God should be blamed. Bukan Tuhan harus dipersalahkan. Maybe something wrong with me. Yeah, my attitude. Ya, the way I do that, ya kan gitu. Jadi maybe responsibility too much gitu. Padahal sebenarnya porsinya ya. Kalau Tuhan memberikan talenta misalnya di Matius 25, kepada orang tertentu dia kasih 1, dia kasih 3, dia kasih 5 kan gitu. Iya. Jadi Tuhan memberikan tugas, kuk dan beban yang dia berikan. It depends. Dia tahu, ya, dia bergantung kepada kemampuan kita sebenarnya. Dan itulah Tuhan yang Maha Tahu. Makanya Bapa yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semua itu. Jadi, ya. Tapi kadang kita membuatnya itu menjadi overloaded, tak nyaman. Ya, bahkan orang kewalahan. Tidak heran, kadang-kadang orang akhirnya tinggalkan Tuhan. Ya, gitu. Nah, yang nomor 2 tadi, Matius 6 ayat 34, ya. Kalau di atas 25, 26, kekhawatiran itu soal makan, soal minum, the basic needs. Ya. Tetapi ada juga barangkali orang yang tetapi yang dia khawatirkan, what about tomorrow? Ya. Sama seperti pada masa pandemi COVID ini, mungkin orang soal sandang pangan masih cukup, jadi artinya tabungannya masih ada, they can buy food dan lain sebagainya. Tapi mungkin permulanya adalah what about tomorrow? Bagaimana besok ya? Mungkin Pak Pandu kalau dia lagi kuliah, dia mungkin pertanyaannya, apa ini saya bisa selesaikan ya? Kapan saya pergi ke Manila? Gini-gini terus ini online gimana gitu? Just not maksimal ya. Sehingga mungkin juga hal seperti itu bisa terjadi dialami oleh banyak. Yang abstrak. Hari esok itu kan abstrak ya. Tetapi di atas ada kekhawatiran orang pada hal-hal yang konkret. Ya, soal sandang pangan, uang, macam-macam itu ya. Hal yang terkait dengan itu. Saya kira begitu.
Oke, terima kasih. Berarti ketika Tuhan kasih panggilan, kita juga bisa berbeban berat ya. Lalu Ah, ada panggilan lagi, marilah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu. Karena ya betul. disuruh pikul cook yang Tuhan maksud, jadi Ya, ringan. ya, Tapi ya, kalau kita pikul cook yang kita pikir kita yang harus andalkan diri kita berbeban berat gitu. ya betul sekali. Jadi seperti itu yang sering terjadi. Oke, nah mungkin eh, saya buka ruang untuk bertanya mungkin dari Pak Pandu atau mungkin bisa sharing juga ya, bisa ya Pak ya? Ya, Sharing dari Pak Pandu sendiri atau tentang Eka mungkin sekarang Eka. pergumulannya apa? Apakah melihat hal yang sama di tempat pelayanan? Misalnya apakah betul anak-anak yang sedang dilayani sekarang mengalami hal yang serupa atau bagaimana dalam konteks? Kalau untuk hal kekhawatiran, kebetulan anak-anak yang saya ajar itu sekitar anak SMP dan juga SMA ya Pak ya. Mm, mm, mm. Jadi pergumulan mereka saya rasa itu adalah ujian akhir nasional. Jadi mereka sedang mempersiapkan diri, khususnya anak-anak kelas 12 dan juga kelas 9, mereka sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian nasional. Nah, kemarin ini yang cukup membingungkan juga bagi guru-guru juga adalah soal ujian yang masih belum pasti bentuknya. Pemerintah dengar-dengar dari pemerintah itu soal ujian berbentuk AKM, tetapi kemudian berubah kembali kepada soal ujian bentuk yang tahun lalu. Jadi masih belum berubah seperti AKM. Nah, saya rasa itu juga jadi salah satu kekhawatiran bagi anak-anak karena mereka nggak tahu. Kami sebagai guru memberikan tryout kepada mereka itu dalam bentuk soal yang masih belum berubah, masih seperti tahun lalu, tetapi takutnya yang ditakutkan adalah soalnya ternyata ketika diujikan itu dalam bentuk AKM seperti itu. Jadi mungkin itu yang jadi pergumulan mereka sehingga itu cukup membuat mereka stres ya Pak ya. Dan dampaknya juga ke kami sebagai guru-guru ketika mengajar anak-anak jadi kayak kurang bersemangat seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi apa yang Eka lakukan untuk mereka? Mendoakan mereka kah atau apa? Misalnya ayat-ayat apa? Apakah penguatan apa yang diberikan? Bagaimana Anda bertindak sebagai barangkali konselor? Jadi karena ini ya Pak ya, kita mengajarnya dengan online, jadi nggak bisa terlalu gimana ya ngobrol dengan mereka itu secara leluasa begitu. Jadi kalau dapat kesempatan untuk sharing firman Tuhan, pasti saya sih berusaha untuk mencarikan tema yang memang sesuai dengan pergumulan mereka. Dan kebetulan semester kemarin kan sangat diberkati dengan tema semester kemarin itu yaitu Mazmur 46 ayat 2, Allah penolong yang sangat terbukti itu. Jadi itu jadi bisa di-sharingkan juga kepada mereka. Terus bagaimana juga pergumulan saya ketika saya menulis skripsi kemarin itu juga bisa di-sharingkan juga. Dan yang pasti saya terus mendoakan mereka supaya mereka juga bisa melewati pergumulan mereka. Apakah ada juga mereka yang misalnya meminta ya Bu Eka, ya Kak Eka, tolong doakan saya seperti itu misalnya? Mereka sih nggak ada ya Pak ya minta seperti itu. Saya sih kurang tahu karena saya sebagai guru baru, jadi kedekatannya masih belum tercipta. Jadi agak sulit untuk meminta mereka sharing. Kalau kelas gitu kan
kebetulan saya ngajar PKN dan mata pelajarannya itu udah habis materi yang sudah dibagikan. Jadi kalau meet itu cuma absen doang. Ketika saya tanya apakah ada yang mau di-sharingkan atau apa ada yang mau ada pertanyaan yang mau ditanyakan gitu, mereka cuma diem aja. Jadi saya juga kebingungan sih Pak, kayak gimana. Mungkin merasa bahwa gurunya orang asing ya, jadi artinya belum dekat, dan juga anak-anak barangkali kadang-kadang merasa apa Tuhan bisa menolong saya. Jadi kadang-kadang ada perasaan kalau ini kan masalah matematik, masalah pelajaran, solusinya ya belajar. Apakah memang Tuhan bisa menolong saya? Hal seperti itu juga bisa terjadi. Jadi, oke, terima kasih ya Kak. Barangkali demikian, Phil. Oke. Ya, oke. Dari Pak Pandu ada? Oke, kalau nggak ada, satu pertanyaan. Pak, dari saya sebelum kita tutup, pernahkah Yesus khawatir atau takut? Kalau dikatakan kata takut, yang kita temukan adalah ketika dia bergumul di Getsemane, ya ada kata yang menggambarkan betapa pengalamannya itu takut. Takut dalam artian melihat kegentaran. Sepertinya ketika di Getsemane itu dikatakan bahwa ayat yang Lukas 22 ya, dikatakan ketika dia di Getsemane, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa, dan dikatakan di sana peluhnya menjadi seperti titik-titik darah dan bertetesan ke tanah. Jadi ketakutan di sini lebih ke arah ya bagaimana ya, dia seperti sudah melihat apa yang akan terjadi esok hari, dan secara manusia, karena Tuhan Yesus juga manusia biasa, 100% dia manusia, dia merasa sakit, dia haus, dia lapar. Saya yakin ketika dipaku pun tangannya, dia pasti menjerit sebagai manusia. Itu sebabnya yang digambarkan, kata yang dipakai oleh Dr. Lukas, dia dokter yang menulis kisah tentang Tuhan Yesus. Ini menarik sekali bahwa Lukas mengatakan Tuhan Yesus pun mengalami ketakutan itu, tapi tidak dalam kaitan dengan bahwa dia khawatir ya, karena justru dia selalu menguatkan orang. Bahkan ketika ada seorang penjahat yang di sebelahnya itu berserah diri kepadanya, Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Justru Tuhan Yesus menguatkan dia. Ya, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Jadi justru di salib itu ketika Yesus mengalami menjalankan tugasnya sebagai penebus manusia, kurban, ya domba, anak domba Allah yang dikurbankan pengampunan dosa manusia, kerjakan di kayu salib. Justru ada banyak ucapan-ucapan dia yang luar biasa, ucapan mengampuni, ucapan mengatakan kepada ibunya, inilah muridmu, yang mengatakan kepada Yohanes, inilah ibumu. Seperti itu. Jadi artinya kalau kita lihat dari situ bukan kekhawatiran, tapi pergumulan bahwa di Getsemane itu ada unsur ketakutan. Tapi sesudah itu dia memikul salib ya. Oke. Lalu kemudian dia ditangkap, dia kasih tangannya, kemudian dia diadili, dan macam-macam yang terjadi pada malam hari itu, esok harinya apalagi, dan lain sebagainya. Jadi itu jawabannya. Okay. Apa yang dikhawatirkan oleh Tuhan Yesus, karena dialah yang menjadi manusia. Iya. Tapi kalau secara manusia dia di Getsemane itu mengalami ketakutan, ya itu tidak bisa dipungkiri. Arti dia tahu apa yang terjadi pada esok hari. Bebannya berat, dia berdoa kepada Allah Bapa. Betul. Dan sampai peluhnya seperti titik darah ya. Jadi. Iya. Oke. Saya berharap ada banyak kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kita di masa-masa sekarang, khususnya mengatasi rasa takut
dan rasa khawatir, ya. Kita harus berhenti karena tak menambah sahasta. Jalan hidup kita pun semua yang kita perlu Tuhan tahu, jadi kenapa kita harus khawatir? Nah, ya. Khawatir itu sesuatu yang normal ya, maksudnya dalam arti kalau kita khawatir itu karena kita mempunyai pandangan atau rencana ke masa depan dan tahu konsekuensi di masa depan. Maksudnya secara konkret, misalnya berapa bulan lagi ada itu kita khawatir nih, wah cukupkah gini. Kalau misalnya nggak cukup, otomatis kan kita harus mencari alternatif untuk mencukupkan, begitu Pak. Nah, ini kan akibatnya muncul khawatir. Lalu pertanyaan saya, bagaimana menjaga khawatir ini tetap sehat? Apa harus sebaiknya dihilangkan atau dijaga dalam jumlah yang minimal atau dikelola, atau bagaimana? Kalau dalam kasus seperti ini, misalnya. Ya, sepertinya apa yang diharapkan oleh Tuhan dari kita, pedoman atau pengajarannya adalah bahwa khawatir itu sesuatu yang normal, tapi yang tidak kalau berlebihan sampai itu menjadi beban berat, tentunya itu tidak normal lagi kan. Jadi artinya ketika kekhawatiran datang di hati kita, ke pikiran kita, ini gimana, cukupkah, macam-macam itu, sebenarnya Tuhan menginginkan kita untuk mengelola, karena kekhawatiran itu kan masalah emosi ya. Jadi emosi pun harus dikelola sehingga tidak kita izinkan kekhawatiran itu berlebihan sedemikian rupa sampai kita gelisah, tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat, tidak bisa konsentrasi lagi di dalam mengerjakan tugas-tugas kita, apalagi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Yang ada adalah ketakutan berlebihan. Saya kira begitu Pak Pandu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Pandu. Ya, mengelolanya ya kita balik lagi ingat ajakan Tuhan, marilah kepadaku yang letih lesu, kita datang kepada Tuhan. Karena minta pertolongan. Karena banyak orang yang khawatir dan takut, tapi dia cari jalan lain. Ya. Tapi nggak pernah mendapat kepuasan hidup, kepuasan jiwa. Oke, rasanya waktunya kita sudah 45 menit. Kita berdiskusi dan ngobrol dan renungan malam pada hari ini. Terima kasih untuk Pak Sijabat, Bu Eka, Pak Pandu yang sudah bergabung. Sebelum kita tutup dalam doa, izinkan saya membacakan ya. Ada satu lagu yang sangat bagus, judulnya Yesus Kawan yang Sejati. Nanti mungkin suatu kesempatan saya akan coba nyanyikan ini sama istri di Kidung Jemaat 453. Sebelum kita berdoa, saya bacakan 3 baitnya ini ya, seperti sebuah puisi. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan engkau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang baka. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Kidung Jemaat 453, Yesus kawan yang sejati. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ngobrol santai dan renungan malam yang boleh kami dengar pada hari ini, yang boleh memberikan satu kebenaran praktis agar kami boleh terus mencari kerajaan Allah dan kebenaran.
karena semua keperluan kami Tuhan tahu, bahkan Tuhan tambah-tambahkan dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini berdoa untuk Bu Eka, Pak Pandu, hamba sendiri, dan Pak Sijabat. Dalam setiap pergumulan kami, panggilan hidup kami yang menjalankan setiap tugas dan peranan kami di keluarga, di masyarakat, di tempat kami bekerja, di tempat kami melayani. Kiranya boleh Tuhan curahkan hikmat-Mu dan pengertian, pengetahuan, agar kami boleh beroleh hati yang bijaksana Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan dalam hari-hari ke depan. Kami juga berdoa Tuhan mendukung pelayanan mereka sebagai guru, Tuhan yang paling berkati, Pak Pandu yang sebagai dosen, Tuhan yang berkati, hamba sendiri dan Pak Sijabat juga yang sebagai guru dan pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati. Kami percaya Tuhan, dan kami berdoa buat setiap pribadi yang mendengarkan rekaman ini boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mereka juga boleh datang kepadamu saat berbeban berat dan letih lesu, dan mereka boleh mendapat kelegaan yang tidak bisa dunia berikan, yang hanya dapat diberikan oleh Engkau saja. Allah yang agung, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain dan beristirahat. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami dalam istirahat malam hari ini dan pertemukan kami pada kesempatan berikutnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Oke. Oke, Lip ya. Selamat Terima kasih. malam Eka, Wilson, Terima Pak kasih, Terima kasih Pak. Pak. Terima Yuk, kasih yuk. Vincent. Terima kasih Bu Eka semuanya. Ya, Ya, terima sama-sama. kasih Pak Pan.